Kita ke soal berikutnya, masih sama di bab prolin, program linier. Di sini ada gambar yang sudah diarsir, yaitu ini di HP-nya ya yang diarsir ini. Kemudian diminta menuliskan sistem pertidaksamaan yang memenuhi dari yang diarsir ini. Langkah pertama, kita harus menentukan persamaan garisnya. Di sini kan ada 3 garis. Nah, kita harus menentukan garis yang pertama mana, kedua mana, dan ketiga mana. Garis yang pertama kita tentukan ini dulu ya. Ini garis pertama. Kemudian yang ini garis kedua. Dan garis 3 itu yang sini. Nah, kita menentukan persamaan garis yang pertama. Garis pertama itu kan dia melalui ini ya, garis pertama ya, 0,25 dan dia melalui 25,0. Nah, ini garis pertama. Dari sini kita bentuk persamaan garisnya. Jadi kemarin kan kita sudah pernah ya, 25 disumbu Y berarti 25X. 25 disumbu X berarti plus 25Y. Sama dengan hasil perkalian keduanya. Berarti 25 kali 25 625. Sudah ketemu untuk persamaan garis pertama. Sekarang kita cari persamaan garis yang kedua. Garis kedua itu melalui titik, ini garis yang kedua ya, melalui titik 0,5 dan melalui titik 25,0. Sama. 5-nya disumbu Y, berarti kita punya 5X. Plus 25 disumbu X, berarti kita 25Y. Sama dengan hasil perkalian antara 5 dan 25, yaitu 125. Coba dilihat untuk garis yang ketiga. Garis ketiga dia melalui berapa ini? 0,5 ya. 0,5 dan dia melalui berapa? Di sini 5,20. Garis yang ketiga itu agak beda dengan garis yang pertama dan kedua. Kita harus mencari persamaan garisnya dengan rumus. Karena kenapa? Karena di sini kan dia tidak melalui satunya tidak melalui berangka 0. Jadi kita harus pakai rumus. Kita pakai rumus yang sudah kalian punya waktu di bangku SMP. Rumus persamaan garis berarti Y min Y1 sama dengan per ya, Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yang sebagai X1 ini Y1, X2 Y2. Y berarti tetap Y. Y1-nya 5. Y2-nya kita punya 20. 20 min 5. X tetap, X1-nya 0. X2-nya 5 dikurangi X1-nya 0. Dari sini kita kerjakan. Berarti kita punya Y min 5 per 15 sama dengan X per 5. Kali silang ya dari sini ya. Kalau ketemu seperti ini berarti kita kali silang. Berarti kita punya 5 kali Y min 5 sama dengan 15X. Berarti kita punya seperti ini dikalikan 5Y min 25 sama dengan 15X. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kita bentuk kebersamaan garis yang bentuknya ini seperti yang di atas. Berarti kita punya 15X min 5Y sama dengan min 25. Sudah ketemu ya persamaan 3 garisnya. Sekarang kita cari pertidaksamaannya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Oke, jadi pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaannya kita punya berapa yang pertama itu? Kita kan punya 25X plus 25Y sama dengan 625. Dilihat garis pertama. Di sini kan yang diakhir di sebelah mana ya garis? Kiri kan. Kalau kiri berarti kita punya kurang dari sama dengan 625. Nah, tapi di sini kita bisa menyederhanakan. Kalau angka itu bisa disederhanakan, kita bagi dengan 25 ya semuanya ya. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 25. Untuk garis yang kedua, kita ini ya, yang di akhir di sebelah mana garis? Atas kan atau kanan kan? Berarti tandanya nanti lebih dari sama dengan. Ini kan. Berarti kita punya tinggal taruh sini 5X plus 25Y lebih dari sama dengan 125. Sama. Kalau bisa dibagi silahkan dibagi, silahkan disederhanakan. Berarti dibagi 5. X plus 5Y lebih dari sama dengan 25. Garis 3, coba lihat garis 3. Ini kan sebelah kanan yang di akhir. Berarti nanti tandanya lebih dari sama dengan. Langsung pindah ke sini berarti 15X min 5Y lebih dari sama dengan min 25. Bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Dibagi 5 berarti 3X min Y lebih dari sama dengan min 5. Oke. Sekarang coba disumbu. Ini kan sumbu X.
kita kan punya sumbu X, di sini sumbu Y. X, tapi kalau di sini kan kita punya Y sama dengan 0 kalau di sini tuh. Berarti dia ke arahnya di atas, berarti nanti Y lebih dari sama dengan 0. Untuk garis ini kan Y, kita kalau di sini kan kita punya X sama dengan 0. Nah, dia kan sebelah kanan nih di akhir, berarti kita punya X lebih dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaannya kita punya ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum suatu bentuk fungsi objektif. Langkahnya ada 4. Yang pertama, kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dulu. Berarti kita harus menggambar dulu. Yang kedua, kita menentukan titik-titik sudut pada himpunan penyelesaian. Nanti setelah itu kita menentukan titik-titiknya. Ketiga, mensubstitusikan titik-titik tadi pada himpunan penyelesaian ke fungsi objektif. Yang keempat, menjawab nilai optimum yang ditanyakan. Nanti kan ada nilainya misalkan maksimum atau minimum, nanti tergantung soalnya. Oke, kita ke soal setelah ini. Soal yang pertama, saya punya soal tentukan nilai minimum dari fungsi objektif. Jadi kita punya dua fungsi, namanya fungsi objektif sama fungsi kendala. Jadi fungsi objektif itu yang ini loh, fungsi tujuannya ini. Terus kemudian pada daerahnya 2x plus y lebih dari sama dengan 4, x plus y lebih dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Yang dinamakan fungsi objektif ini, fungsi objektif z sama dengan 3x plus y, ini namanya fungsi kendala. Fungsi objektif nama lainnya yaitu fungsi tujuan. Kalau ada soal seperti ini, diminta menentukan nilai minimum dari fungsi objektif dengan daerah sistem bersamanya seperti ini, kita harus menggambar HP-nya. Jadi kita harus menggambar dulu. Berarti penyelesaian jawab ya di sini ya. Kita harus menggambar garis dulu. Berarti untuk 2x ini kan kita punya pertama ya, kalau x-nya 0 berarti kita punya y-nya 4. Kalau y-nya 0 berarti kita punya x-nya 2. Sudah punya 2 titik, 0,4 dan berapa ini? 2,0. Nah, untuk garis yang kedua, x plus y lebih dari sama dengan 3. Berarti kalau x-nya 0, kita punya y-nya 3. Y-nya 0, kita punya x-nya 3. Sampai sini sudah punya titik, 2 titik, 0,3 dan 3,0. Nah, dari sini baru kita gambar. Kita gambar HP-nya, kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita gambar ya. Jadi, kalian harus bisa menggambar daerah himpunan penyelesaian. Kita punya sumbu X, ini sumbu Y. Jadi cuma 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Di sini kita punya yang garis pertama 0,4, berarti di sini 2,0 di sini. Kita gambar garisnya, kita hubungkan dari 2 titik sudah bisa kita gambar garis. Nah, setelah ini kita gambar garis kedua 0,3 di sini, 3,0 di sini. Oke, kita hubungkan dari 2 titik tadi. Kita hubungkan. Kemudian coba dilihat lebih dari tandanya untuk garis yang pertama. Berarti ke atas ya atau ke kanan ya? Ini ke atas ya. Oke. Garis kedua kita punya tandanya lebih dari sama dengan, berarti juga ke atas, ke kanan, ini garis kedua. Nah, coba dilihat. Yang sama-sama di akhir kan ini tidak sama-sama di akhir. Yang sama-sama di akhir kan sebelah sini. Nah, berarti di HP-nya daerah sini. Ini daerah di himpunan penyelesaiannya di sini. Setelah ini kita tadi kan ada satu langkah pertama kan kita mencari himpunan penyelesaiannya sudah kita cari. Yang kedua, kita cari titik sudutnya. Coba dilihat. Dari sini kita punya titik sudutnya di sini kan. Titik-titik sudut yang membatasi DHP. Kita punya 3 titik sudut di sini, 1, 2 dan 3. Di sini kita misalkan titik A. Berapa ini? 0,4 ya. Di sini kita belum tahu di sininya. Titik B-nya berapa? Titik C-nya di sini 3,0. Nah, untuk di titik B kalau gambar seperti ini, kita harus mencarinya dengan eliminasi. Berarti mencari titik B itu harus eliminasi kedua persamaan ini. Dari 2x plus y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 3. Kita eliminasi, kurangi ya berarti ya. Y-nya hilang berarti tinggal x sama dengan 1. Kalau x-nya 1 berarti kita punya y-nya
Kan kita punya X plus Y sama dengan 3. X-nya 1 berarti Y-nya 2. Berarti di sini titik B ini kita punya 1,2. Oke. Setelah ketemu titik sudutnya, langkah ketiga kita mensubstitusikan titik sudut itu ke fungsi tujuan. Di sini ya. Jadi kita punya titik sudut. Titik sudutnya ada 3 ya. Yang membatasi daerah himpunan penyelesaian, titik sudutnya itu A. Untuk A kita punya 0,4, untuk titik sudut B kita punya 1,2, dan titik sudut C kita punya 3,0. Nah, tadi kan kita punya fungsi tujuan atau fungsi objektif 3x plus Y. Kita masukkan ke sini, dari titik ini kita substitusikan 3x-nya 0 plus 4, Y-nya berarti kita punya berapa ini? 4. Berarti ini 3 kali 1 plus 2, kita punya 5. Kemudian ini 3 kali X-nya 3, Y-nya 0, berarti kita punya 9. Di soal dimintanya apa? Soal mintanya nilai minimum, berarti kita ambil yang minimum, berarti 4 kan ya. Berarti kita punya nilai minimumnya, yang paling kecil minimum itu 4, dan terletak pada titik mana? Dan terletak pada titik di mana? A ya, pada titik A, yaitu titik koordinatnya 0,4. Sampai sini bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian ke contoh yang berikutnya, kita ke contoh kedua, masih sama. Tapi di contoh 2 kita menentukan persamaan garisnya dulu. Jadi disediakan gambar yang sudah ada daerah penyelesaiannya. Oke, untuk soal kedua saya gambarkan dulu garisnya. Saya gambar garisnya dulu. Nih. Saya gambar garisnya, di sini ada angka 8, di sini 4, kemudian di sini 4, di sini 6. Nah, 8 ke 4 saya garis, kemudian 4 ke 6 saya garis. Nah, ini saya punya di HP-nya di sini, di bagian bawah ya, di HP-nya. Di HP-nya di bawah sini. Dari sini, dari soal tentukan nilai maksimum ya. Tadi sudah minimum, sekarang kita ke maksimum. Tentukan nilai maksimum dari himpunan penyelesaian di samping dengan fungsi objektif kita punya 7x plus 3y. Nah, sama. Dari sini apa yang kita lakukan? Karena ini soalnya langsung gambar, berarti kita langsung tentukan titiknya, titik sudutnya. Berarti kan kita punya ini titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, titik sudutnya untuk titik A kita punya apa toh? Berapa toh itu? Kita punya titik A itu 0,0 ya, titik sudutnya. Kita punya A itu 0,0. Kemudian B kita sudah punya yaitu 4,0. Kemudian titik C kita belum punya, kita harus nyari titik D-nya maaf, ini kan A, B, C, D, berarti titik D-nya di sini. Titik D-nya kita punya 0,4. Nah, sekarang kita harus mencari titik C. Titik C itu berapa koordinatnya? Sama dengan tadi, kita harus mencari persamaan garis. Saya misalkan ini persamaan garis pertama ya. Persamaan garis pertama itu di sini. Persamaan garis pertama itu kita punya dia melalui berapa ini? 0,4 dan melalui 6,0. Nah, 4 disumbu Y berarti kita punya 4x. 6 disumbu X kita punya 6Y, gitu aja. Kemudian sama dengan 24. Persamaan yang kedua kita punya dia melalui 0,8 dan berapa itu? 4,0. Berarti kita punya persamaan garis 8x plus 4y sama dengan 32. Sepertinya bisa kita sederhanakan. Jadi silahkan disederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi berapa ini? 2 ya. Kalau ini kan kita bagi 4 bisa. Bagi 4. Yang pertama kita bagi 2, kita punya berapa itu? 2x plus 3y sama dengan 12. Yang persamaan kedua kita bagi 4, kita punya 2x plus y sama dengan 8. Nah, dari sini kita menentukan
titik C-nya, titik C. Kita tentukan titik C. Dari sini kita eliminasi, kita kurangi ya. Berarti X-nya habis, kita punya 2Y sama dengan 12 kurangi 8 itu berapa? 4. Kemudian kita punya Y-nya 2. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan garis yang bawah aja. 2X plus Y-nya kan 2. 2 sama dengan 8. Nah, kita punya 2X sama dengan pindah ruas, berarti kita punya 6. X-nya kita punya 3. Jadi, titik C-nya itu kita punya berapa ini? X-nya 3, Y-nya 2. Nah, kita punya 3,2. Sudah punya semua ya titik-titiknya, titik sudutnya. Sekarang kita mencari fungsi nilai maksimum minimum. Kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya Z sama dengan 7X plus 3Y. Ya, tinggal kita substitusikan saja. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 tambah 0. 0 ya. X-nya 4, berarti 7 kali 4, 28. Kemudian 3-nya sebagai X, berarti 7 kali 3. Y-nya 2, ditambah 3 kali 2, kita punya berapa ini? 21 tambah 6. 21 tambah 6, berapa? 27. Kemudian ini X-nya 0, Y-nya 4, berarti tinggal 3 kali 4, itu 12. Dimintanya maksimum, berarti kita ambil yang 28. Jadi kesimpulannya ya, jadi nilai maksimumnya, ini kan ditanyakan nilai maksimum, berarti cukup kita jawab nilai maksimumnya 28. Kalau ditanyakan pada titik mana, berarti pada titik apa itu maksimumnya? Pada titik B berapa? 4,0. Ini cukup.